Terima kasih ya yang masih setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ada Mas Slamet di Bandar ya. Masih di Bandar atau sudah katanya udah pindah. Iya ya. Oke, terima kasih juga yang sudah gabung lagi. Ada Mas Ipin di Talun ya. Kata Mas Ipin ini, manusia 2025 dikasih cerita menteri yang seperti itu sudah sudah masuk ke otak Mas, yang ada cuan-cuan aja katanya. Ai. Iya ya, barangkali seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Kan gini, orang boleh mengambil inspirasi siapapun, tetapi yang paling penting adalah di dalam hati sanubari manusia pasti tersimpan sesuatu yang barangkali itu menggugah dia, dan siapa tahu itu akan mengubah cara berpikir, cara pandang, dan cara bersikap terhadap segala sesuatu. Kita nggak tahu, hari ini mungkin seperti ini, tapi besok siapa tahu, ya kan? Ya, siapa yang tahu sih kalau kemudian seseorang akan berubah? Siapa yang tahu sih kalau kemudian orang ini akan mengalami perubahan besar dalam hidupnya? Dan kita juga nggak tahu apakah kita akan pada level yang segitu terus atau mungkin meningkat ya secara ekonomi ataupun yang lainnya, terus kemudian tiba-tiba jatuh terjerumus gitu sampai terjerembab ke dalam jurang paling dalam. Iya, saya ingat kata-kata kawan saya, untuk menjadikan orang itu teruji dalam kehidupannya, kadangkala jatuh terjerumus sampai ke jurang paling dalam, bahkan mungkin tanpa dasar gitu ya, itu kadangkala diperlukan. Why? Kenapa? Karena supaya tahu sejauh mana dia itu punya upaya untuk berjuang, memperjuangkan hidupnya, sehingga dia menemukan makna dalam kehidupannya. Wow, itu dia. Karena tujuan hidup itu apa sih selain menemukan makna kehidupan? Kira-kira sudah nggak Anda temukan? Ya kalau Pak Sutami seperti menteri termiskin di Indonesia di eranya siapa? Di eranya Soekarno dan Soeharto, saya respect banget. Beliau sudah menemukan makna dalam kehidupan. Makanya saya pikir bahwa orang yang sudah menemukan makna dalam kehidupan itu, mereka tidak akan berpikir untuk melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang dia terima gitu. Tetapi justru apa yang dia terima itu diberikan lagi kepada orang lain menjadi berguna. Jabatan, kekayaan, popularitas ya. Nah, itu dia. Ya, itulah yang menarik dari beliau. Mas Burhan di Wiradesa juga ikutan gabung di 0855420912, menyimak nih kisah Pak Menteri Sutami. Salut dan merinding dengar kisahnya. Di zaman sekarang masih ada nggak ya kira-kira menteri yang seperti beliau? Ya nggak tahu ya, mungkin ada tapi mungkin saja tersembunyi gitu ya. Karena ini nih, ada informasi menarik ya. Sebentar, saya coba. Di salah satu media disebutkan judul gini, 5 menteri termiskin di kabinet Prabowo Gibran ya. Jadi seperti diinformasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang merilis laporan harta kekayaan pejabat negara atau LKHPN pada Selasa tanggal 21 Januari 2025. Dari 48 menteri Kabinet Merah Putih yang dikomandoi Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, setidaknya ada 5 menteri yang disebut sebagai menteri termiskin karena kepemilikan hartanya yang paling rendah berdasarkan laporan LKHPN-nya ya. Nah, kelima menteri ini diantaranya adalah Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan kekayaan 9,49 miliar rupiah. Ya, kalau ukuran kita sih masih kaya ya. Kemudian Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dengan kekayaan sebesar 8,6 miliar rupiah. Masih lah ya. Kemudian Menteri Asasi Manusia Natalius Pigai, harta kekayaannya sebanyak 4,37 miliar. Sementara Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik ya, ini kekayaannya
yang dimiliki 4,19 miliar dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra dengan kekayaan berjumlah 1,62 miliar rupiah. Ya kalau masih di angka miliar ya gimana mau nyebutnya miskin ya. Miskinnya aja segitu ya. Aduh. Oke deh. Oke deh. Aduh, daripada komentarin yang ini, mendingan saya balik lagi deh ke ini, ke cerita yang lain. Nah, ada sementara di informasi yang lainnya ada ternyata 4 menteri termiskin di Indonesia di mulai dari era Soekarno hingga era Presiden Joko Widodo. Jadi seperti ya kita tahu mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan ini beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan setelah untuk kedua kalinya ditetapkan sebagai tersangka ya. Dan kali ini Karen diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas alam cair liquefied natural gas oleh PT Pertamina pada kurun 2011-2021. Nah Karen ini langsung ditahan usai Komisi KPK ya diperiksa KPK pada Selasa 19 September 2023. Nah sebelumnya pada pertengahan 2019 Karen diganjar vonis 8 tahun penjara serta denda 1 miliar subsidiar 4 bulan kurungan karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi investasi blockbuster Manta Gumi atau BMG di Australia. Nah akan tetapi setelah mendekam di penjara selama 1,5 tahun, Karen bebas dari rumah tahanan Kejaksaan Agung pada awal 2020. Dan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi membebaskan Karen dari segala tuntutan hukum. Nah, dugaan keterlibatan Karen untuk kedua kalinya dalam perkara korupsi ketika ia menjadi Dirut PT Pertamina tentu sangat mengejutkan padahal sebagai Dirut Pertamina ia menerima gaji yang luar biasa besar. Nah, saat persidangan tahun 2019 lalu, saksi dari PT Pertamina menyebutkan Karen menerima gaji 220 juta rupiah per bulan. Wow, gaji yang besar banget ya. Dan ya memang gaji besar ini tidak menjadi jaminan seorang pejabat ataupun seseorang bebas dari perilaku korup. Kenapa? Ada banyak godaan yang menumpuk ya datang silih berganti, terutama godaan untuk menumpuk harta ini menjadi salah satu penyebab perkara korupsi menjerat banyak pejabat publik. Nah tentu saja godaan itu tidak berlaku bagi mereka yang terbiasa hidup sederhana. Ada bukti sejumlah pejabat negara seperti menteri yang tercatat sebagai paling miskin di Indonesia ini dari era Soekarno sampai era Presiden Jokowi. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan Bapak Insinyur Sutami ya. Jadi bayangkan 14 tahun menjabat sebagai menteri, PLN pun sempat mencabut listrik di rumahnya gara-gara Pak Sutami ini telat bayar listrik gitu loh. Keren sih, ketemu nalar nggak sih seorang pejabat sampai nggak bisa bayar listrik gitu. Kita aja kadangkala ini ya, kalau misalkan nggak bisa bayar listrik gimana caranya cari utangan ke tetangga gitu kan. Beliau luar biasa, prinsipnya dahsyat nih, perlu ditiru ya. Nah terus ada lagi menteri yang digolongkan miskin ini Teten Mas Duki. Beliau itu di era kabinet Presiden Joko Widodo ya. Teten Mas Duki yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah rupa-rupanya tercatat sebagai menteri termiskin. Arti miskin di sini adalah karena jumlah hartanya paling sedikit dibandingkan 34 menteri lainnya. Bukan karena memang nggak punya apa-apa ya. Nah jumlah harta kekayaan Teten Mas Duki pada tahun 2021 ini tercatat mencapai 4,3 miliar rupiah. Nah angka itu mengalami peningkatan sebesar 389 juta 454 ribu
Rp427 atau 9,99% dari tahun 2020 yang mencapai 3,9 miliar ya. Nah, harta teten ini meliputi 12 tanah dan bangunan dengan nilai 1,3 miliar, dan Teten juga mempunyai 2 kendaraan berupa mobil dengan nilai keseluruhan 492.700.000. Nah, kendaraan pribadi milik Teten adalah Toyota Fortuner tahun 2020 keluaran 2014 senilai 392.700.000 dan Daihatsu Xenia keluaran 2011 senilai 100 juta. Nah, sementara simpanan kas dan setara kasnya sebesar 2.276.362.187. Ya masih tinggi ya. Iya. Ya, ada sih sebenarnya menteri yang lebih parah lagi kemiskinannya ya. Ada lagi Siti Nurbaya. Ya, ini menteri paling miskin. Berikutnya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Menurut catatan LHKPN KPK, total kekayaan Siti pada tahun 2011 ini mencapai 5,2 miliar rupiah. Dan jumlah itu naik 18,75% dari tahun sebelumnya 2020 sebesar 4.436.133.766. Nah, kekayaan politisi Partai Nasdem ini diantaranya berupa tanah dan bangunan senilai 3,8 miliar ya pada tahun 2021, dan dia tercatat mempunyai 2 kendaraan senilai 450 juta. Nah, kendaraan ini terdiri dari mobil Mitsubishi Outlander keluaran 2013 seharga 150 juta, sedan Toyota Crown Royal Salon keluaran 2009 senilai 300 juta, dan Siti memiliki harta bergerak lainnya senilai 230 juta rupiah. Nah, sementara simpanan kas dan setara kas yang dimiliki Siti ini mencapai 724 juta rupiah. Ada lagi menteri yang paling miskin urutan terakhir pada era ini ya. Mungkin. Nah, ini adalah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ya. Abdul Halim Iskandar, atau siapa ini? Pasti pada kenal ya. Nah, menurut data LHKPN, jumlah kekayaan Halim pada tahun 2021 lalu ini mencapai 9,5 miliar ya. Jumlah itu naik 1 miliar atau 12,6% dari 2020 yang mencapai 8.457.222.051 rupiah. Nah, aset properti milik Halim terdiri atas 11 tanah dan bangunan senilai 4 miliar, sementara aset kendaraan ini hanya mempunyai sebuah sepeda motor Honda Vario buatan 2009 senilai 4 juta, sementara hartanya tercatat sejumlah 135 juta rupiah. Itu dia 5 menteri termiskin, tapi ya nggak miskin-miskin amat sih. Ya, hartanya aja masih miliaran ya. Kalau bicara miskin, ya berpikirnya kan cuman ini ya, cuman apa ya, nggak punya apa-apa gitu ya, atau kekayaannya cuma ya itu aja, misalkan bajunya yang dipakai ya itu aja gitu ya. Bani Adam di Penolawen, saya sapa dulu ya. Selamat sore Mas Ribut, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi malam dan sore ini selalu nyimak ulasan Mas Ribut nih, pembahasannya selalu keren, banyak ilmu dan pengetahuan baru. Sore hari ini pengen request lagunya dong, Depan Tura Sunshine. Oke deh. Sehat selalu buat Mas Ribut dan tetap semangat. Oke deh. Thank you Adam ya. Nanti malam kesini nggak nih? Biasanya malam Rabu itu Adam itu pasti kesini. Oke deh, ditunggu deh kalau misalkan mau kesini ya.
Depan teras ya. Tadi Pak Supan mintanya apa? Tadi well, Ahmad Dhani ya. Di wajahmu ada di wajahmu kulihat bulan gitu ya. Bersembunyi. Itu lagu lama sebenarnya. Lagu lama yang pernah dibawakan oleh Kris Biantoro dan luar biasa ya. Di remake oleh Ahmad Dhani dengan aransemen yang baru. Keren juga sih aransemennya. Memang ya, Ahmad Dhani emang jagonya bikin aransemen. Oke deh. Saya mau munculkan terlebih dahulu yang Riyandi di Tirto juga gabung. Kisah Pak Sutami memang gak bosan-bosan aku dengar Mas, begitu menyentuh hati dan menginspirasi. Yang aku ambil pelajaran dari Pak Sutami ini adalah kalau hanya makan satu piring nasi bisa buat kenyang dan melanjutkan hidup. Mengapa harus mencuri satu piring nasi orang lain? Yes, keren. Masih banyak lagi pelajaran yang bisa dipetik dari beliau. Yes, terima kasih. Ya, banyak hal yang bisa dipetik dari beliau. Saya juga salut, respect banget dengan orang-orang yang semacam ini. Ya, satu hal yang saya kira juga perlu untuk kita pahami bahwa hidup itu bukan soal apa yang kita miliki, apa yang bisa kita capai, tetapi lebih banyak memberi jauh lebih berarti daripada lebih banyak yang kita ambil. Sesuatu yang kita ambil sebenarnya bukan milik kita. Gitu ya. Karena kita di sini tuh cuman disuruh jalan-jalan gitu ya, piknik ke dunia gitu kan. Terus kemudian untuk mengambil hikmah di balik setiap peristiwa, mengambil pelajaran gitu ya. Terus nantinya pada saat pulang kayak piknik lah ya. Kayak piknik itu ketika kita pulang, kita kan selalu pinginnya cerita kepada tetangga. Oh iya, saya tuh kemarin ketemu dengan A B C D E itu di sana menarik begini dan saya melakukan A B C D E gitu. Nah, lain dari itu, kalaupun kita bawa oleh-oleh, ya oleh-oleh yang terbaik untuk orang-orang terkasih, untuk orang-orang yang ada di rumah, ya kan? Nggak mungkin dong oleh-oleh yang terburuk. Dan pastinya beda rasanya kalau oleh-oleh yang kita bawa itu barang curian atau barang yang kita ambil dari orang lain, bukan memang benar-benar kita dapatkan dengan cara yang baik gitu ya. Yuk kita belajar lagi lebih mendalam tentang kehidupan, karena sebenarnya hidup itu tempat kita untuk belajar dan belajar terus belajar. Ya nggak sih? Semoga aja sepakat ya, semoga aja sepakat.